Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Manajemen Risiko Agribisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Julfikar Ali Ritonga, Rinanda Suci Syahfitri, dan saya sendiri Dava Febrianda. Resiko dalam agribisnis. Menurut Silalahi, resiko adalah hal-hal yang menyangkut A. Kesempatan timbulnya kerugian, B. Probabilitas timbulnya kerugian, C. Penyimpangan aktual dari yang diharapkan, dan D. Probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian. Menurut Darmawi, ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan menunjukkan adanya ketidakpastian. Timbulnya kondisi yang tidak pasti antara lain disebabkan oleh jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, atau makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan, teknik mengambil keputusan, dan sebagainya. Dalam agribisnis, para pelaku dapat menghadapi resiko-resiko seperti resiko produksi penurunan volume dan mutu produk, resiko kepemilikan, resiko keuangan dan pembiayaan, resiko kerugian karena kecelakaan, bencana alam, dan faktor alam lainnya, kerugian karena perikatan, serta kerugian karena hubungan tata kerja. Di samping itu, risiko perubahan harga merupakan risiko yang seringkali menghantui pikiran pelaku dalam sistem agribisnis. Macam-macam manajemen risiko dalam agribisnis dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, risiko berdasarkan sifatnya. A. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal pula dengan istilah risiko bisnis atau business risk. Seorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menghadapi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, investasinya menguntungkan atau malah investasinya merugikan. Risiko yang dihadapi seperti itu adalah risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat menimbulkan kerugian. B. Risiko murni. Risiko murni atau pure risk adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contohnya adalah kebakaran. Apabila perusahaan mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Kemungkinan yang lain adalah tidak terjadi kebakaran. Yang kedua, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. A. Risiko yang dapat dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut akan menjadi tanggungan atau beban perusahaan asuransi. B. Risiko yang tidak dapat dialihkan. Risiko yang tidak dapat dialihkan yaitu semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungkan pada perusahaan asuransi. Yang ketiga, risiko berdasarkan asal timbulnya. A. Risiko internal. Risiko internal yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, risiko mismanagement, dan sebagainya. B. Risiko eksternal. Risiko eksternal yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Misalnya risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan sebagainya. Komponen pokok risiko usaha. Komponen manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang terbentuk dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai hasil dari filosofi, gaya operasional, dan struktur organisasi perusahaan.
Lingkungan internal memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi, sehingga struktur organisasi, budaya kerja, dan pendelegasian wewenang harus jelas dan tertulis. Yang kedua, penentuan sasaran. Agar bisa sampai pada tujuan perusahaan, pertama-tama harus tentukan terlebih dahulu sasarannya. Tentukan apa aja yang menjadi tujuan perusahaan sehingga resiko yang mungkin terjadi lebih mudah diidentifikasi dan dikelola. Yang ketiga, identifikasi peristiwa. Manajemen harus mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Peristiwa tersebut bisa memberikan dampak positif atau negatif. Yang keempat, penilaian resiko. Setelah mengidentifikasi peristiwa yang memiliki potensi untuk mempengaruhi upaya pencapaian tujuan, langkah manajemen selanjutnya adalah menilai peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kelima, tanggapan risiko. Setelah penilaian risiko, perusahaan harus menentukan tanggapannya terhadap risiko tersebut. Tanggapan itu dapat berupa menghindari, mengurangi, memindahkan, atau bahkan menerimanya. Yang keenam, aktivitas pengendalian. Proses ini adalah pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa tanggapan yang telah ditentukan dilaksanakan dengan baik. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Manajemen harus mengidentifikasi informasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya setiap orang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang terakhir, pemantauan. Pada komponen ini, manajemen melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa setiap komponen berjalan dengan baik. Mengelola resiko dalam agribisnis. Menurut Jojo Sodarso, ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan risiko kerugian. Di antaranya, yang pertama, mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Misalnya, membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah biaya kebakaran, memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko kecurian dan kerusakan, mengadakan pendekatan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya pemogokan, sabotase, dan pengacauan. Yang kedua, melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian, membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut, disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Contohnya, pos biaya lain-lain atau tidak terduga dalam anggaran perusahaan. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Contohnya, melakukan hedging atau perdagangan berjangka untuk menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku atau pembantu yang diperlukan. Yang terakhir, ada mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian bila betul terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Di antaranya, yang pertama ada identifikasi risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat. Selanjutnya, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi di sini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan juga sudah mulai mengumpulkan dan menerima berbagai data-data, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, menempatkan ukuran-ukuran risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data-data yang masuk juga sudah dapat diterima, baik yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif, serta pemilihan data dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan.
Dengan kepemilikan rancangan metodologi penelitian yang ada, diharapkan pihak manajemen perusahaan telah memiliki fondasi kuat guna melakukan pengolahan data. Untuk dipahami bahwa penggunaan ukuran dengan berdasarkan format metodologi penelitian yang digunakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan. Karena jika salah atau tidak sesuai dengan kasus yang ditangani, maka hasil yang akan diperoleh nantinya juga dianggap tidak akan akurat. Selanjutnya, menempatkan alternatif. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilah dan ditempatkan sebagai alternatif keputusan. Selanjutnya, menganalisis setiap alternatif. Pada tahap ini, di mana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan di berbagai sudut pandang, serta efek-efek yang mungkin timbul. Dampak yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang dipaparkan secara komprehensif dan sistematis dengan tujuan utama diperoleh suatu gambaran secara tegas dan jelas. Kejelasan dan ketegasan sangat penting guna membantu pengambilan keputusan secara tepat. Selanjutnya, memutuskan satu alternatif. Pada tahap ini, setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan, baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan, maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam. Pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan artinya mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan, termasuk dengan menolak berbagai alternatif lainnya. Dengan pemilihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki fondasi kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja berdasarkan konsep dan koridor yang ada. Selanjutnya, melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer sudah mengeluarkan surat keputusan atau SK yang dilengkapi dengan rincian biaya. Rincian biaya yang dialokasikan tersebut telah disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambil keputusan penting lainnya. Selanjutnya, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Pada tahap ini, alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajer beserta manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan, maka selanjutnya pihak tim manajemen serta secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk data-data dan bersifat fundamental dan teknikal serta dengan tidak mengesampingkan informasi yang bersifat lisan. Tujuan melakukan evaluasi dari alternatif yang dipilih tersebut adalah bertujuan agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Studi kasus, analisis resiko usaha tani bunga krisan potong, studi kasus di PT Alam Indah Bunga Nusantara. Krisan merupakan salah satu jenis tanaman hias yang telah lama dikenal dan banyak disukai masyarakat serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Bunga krisan juga memiliki kesegaran yang relatif lama dan mudah dirangkai. Krisan merupakan salah satu jenis bunga potong penting pada perdagangan tanaman hias dunia. Bunga krisan merupakan salah satu bunga yang banyak diminati oleh beberapa negara Asia seperti Jepang, Singapura, dan Hong Kong, serta Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. PT Alam Indah Bunga Nusantara merupakan salah satu perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang tanaman hias yang terletak di Jawa Barat. Tanaman yang paling unggul dihasilkan perusahaan adalah krisan. Perusahaan ini mampu meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan bunga potong, khususnya bunga krisan potong, dari dalam negeri maupun luar negeri. Sampai saat ini, ada lebih dari 33 varietas bunga krisan yang diproduksi oleh PT Alam Indah Bunga Nusantara. Sumber-sumber resiko usaha tani yang dihadapi PT Alam Indah Bunga Nusantara adalah perubahan cuaca dan iklim yang tidak dapat diprediksi, fluktuasi permintaan pasar lokal, kerusakan greenhouse karena faktor alam, sifat produk yang mudah rusak, tingkat kesuburan lahan, keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan risiko yang sudah dilakukan PT Alam Indah Bunga Nusantara adalah dengan cara preventif, yaitu mengembangkan sumber daya manusia.
mengadakan peningkatan pendidikan dari sekolah dasar menjadi setara dengan sekolah menengah pertama. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperkecil terjadinya ketidaktelitian dalam memperhitungkan bibit dan untuk meningkatkan kreativitas tenaga kerja tersebut. PT Alam Indah Bunga Nusantara membuat perencanaan produksi agar penanaman jumlah varietas krisan dapat disesuaikan dengan bagian produksi dan nursery. Penyemprotan pestisida dilakukan lebih awal dengan tujuan dapat menekan dan minimalisir pertumbuhan hama dan penyakit. Strategi yang dapat dilakukan PT Alam Indah Bunga Nusantara dalam proses produksi adalah dengan memperbaiki kondisi greenhouse sehingga penggunaannya dapat lebih optimal. Guna memperkecil sumber risiko keuangan dapat dilakukan dengan cara penyitaan aset dan melakukan sistem pembayaran di awal. Kesimpulan, risiko adalah kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan manajemen risiko yaitu upaya-upaya dalam bentuk aturan maupun tindakan yang ditujukan untuk mengoptimalkan atau meminimalisir risiko atau suatu portofolio sesuai dengan kebijakan investasi masing-masing dana kelolaan. Penerapan sistem manajemen risiko mengacu pada peraturan serta ketentuan yang tertuang dalam kebijakan perusahaan. Manajemen risiko dan pengendalian internal memiliki kesamaan material dan komponen, dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Manajemen risiko yang ada perlu dievaluasi keandalannya. Sementara itu, aktivitas pengendalian akan menjadi optimal dengan menggunakan pendekatan risiko. Baiklah, karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Terima kasih, kami dari kelompok 8 undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.